Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku setelah tadi Ustadz Syafi Antonio menjelaskan berhutang dalam perspektif Islam dan betapa Islam sangat concern sekali, sangat berhati-hati dan sangat memperhatikan sekali dalam hutang piutang ini. Lantas pertanyaannya bagaimana ketika kita terlibat hutang piutang? Islam mengatur itu semuanya. Islam memberikan adab dalam hutang piutang. Abah Rod Bahar akan menjelaskan kepada kita semuanya adab hutang piutang dalam Islam. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Al-ayat. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka diberikan pahala baginya ada apan kasiro. Pahala yang melimpah dan pahala yang banyak. Tidak ada yang mengetahui banyaknya pahala buat mereka yang memberikan pinjaman karena Allah, kecuali Allah itu sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita bahwa ada 11, bahkan kalau melihat ayat berikutnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Jadi sesungguhnya bukan 11, akan tetapi 12. Yang pertama adalah orang yang berhutang itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang berhutang itu harus mencatat hutangnya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa ia berniat ingin melunasi hutangnya itu. Saya coba stop dengan adab yang ketiga dulu. Saya akan coba berpindah kepada hukum berhutang. Apakah yang memberikan maupun yang menerima. Agar kita semuanya tahu ketika seseorang memberikan hutang dan menerima hutang, itu hukumnya di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Asal daripada hukum memberikan hutang dan menerima hutang adalah yang memberikan hutang itu hukumnya sunnah. Sedangkan yang menerima hutang hukumnya adalah mubah. Akan tetapi hukum yang awalnya sunnah dan mubah itu bisa berubah menjadi makruh. Bisa berubah menjadi haram. Bahkan bisa berubah menjadi wajib. Seperti apa pinjam meminjam yang hukumnya makruh? Pinjam meminjam yang hukumnya makruh bila seseorang meminjamkan atau meminjam, ia tidak memiliki kebutuhan terhadap uang pinjaman itu. Akan tetapi karena ada fasilitas bahwa ada lembaga yang memberikan pinjaman, padahal dia tidak membutuhkan terhadap pinjaman itu, maka pinjaman yang semacam ini
apakah yang meminjamkan atau yang menerima pinjaman, karena yang meminjamkan pun tahu bahwa pinjaman itu adalah tidak dibutuhkan sesungguhnya, maka hukum yang meminjamkan dan yang meminjam seperti ini adalah makruh. Kemudian yang kedua, pinjam meminjam hukumnya haram. Seperti apa minjam meminjam yang hukumnya haram? Ia meminjamkan kepada seseorang, dan seseorang yang dipinjami itu tidak menggunakan harta itu sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ia hambur-hamburkan harta itu sehingga menjadi harta yang mubazir. Yang Allah Subhanahu wa taala melarang bahwa menghambur-hamburkan harta dengan cara mubazir itu adalah merupakan pekerjaan setan. Kemudian yang kedua, harta yang dipinjamkan, yang dipinjam itu adalah digunakan untuk maksiat. Datang ke kedai kemudian ia minum, memberi barang-barang yang diharamkan oleh ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Pinjaman yang semacam ini, baik yang meminjamkan maupun yang meminjam, ini hukumnya haram. Yang terakhir adalah hukumnya wajib. Siapakah yang meminjamkan dan menerima pinjaman? Wajib adalah betul-betul yang meminjam itu adalah membutuhkan, sehingga kalau ia tidak meminjam, ia akan menjadi kelaparan dan ia akan telanjang tidak memiliki baju. Maka hukum pinjaman yang semacam ini, apakah yang meminjamkan atau yang meminjam, hukumnya adalah wajib. Oleh karenanya hari ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pinjaman itu. Mereka sangat butuh karena mereka lapar, mereka dahaga, mereka haus, mereka telanjang. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala adakan satu bulan yang disebut dengan bulan Ramadan ini dalam rangka latihan kepada kita agar kita merasakan bagaimana orang-orang yang lapar, orang-orang yang dahaga, dan orang-orang yang telanjang, agar kita bisa memberikan pinjaman kepada mereka. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Abah Raud Bahar tadi, betapa gamblang dan jelas hukum-hukum hutang piutang ini. Mulai dari makruh, haram, bahkan wajib, baik yang hutang ataupun yang dihutangi, baik yang menghutang ataupun dihutangi. Ini adalah satu penjelasan yang sangat luas sekali, sangat jelas sekali. Saya yakin akan menjadi pertanyaan banyak di antara kita, dan juga kita akan perdalam lebih jelas lagi di segmen berikut, di sesi tanya jawab. Tetaplah di Damai Indonesia, aku tetap dengan tema besar kita, hutang piutang dalam perspektif Islam. Sesaat lagi kami akan kembali.